Halo semua, perkenalkan saya Nadia Distiara, peserta angkatan 98 kelompok 1 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang dibuat untuk menjadi panduan bergerak bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak dapat dipahami sebatas kelima sila dan simbolisasinya saja, melainkan harus diselami lebih dalam agar dapat dimaknai dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang CPNS, alangkah baiknya apabila kita semua mampu untuk menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari untuk diri sendiri, untuk lingkungan, dan untuk organisasi tempat kita bekerja. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai butir-butir pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Butir-butir pengamalan sila pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Untuk butir-butir pengamalan sila kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ke-10 adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bangsa lain. Adapun butir-butir pengamalan sila ketiga yaitu yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Butir-butir pengamalan sila yang keempat adalah yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh,
Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kesepuluh adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayakan untuk melaksanakan hasil permusyawaratan. Nah, adapun butir-butir pengamalan sila yang terakhir yaitu sila kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. Kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Seluruh nilai-nilai tersebut tidak perlu kita hafal mati, melainkan nilai-nilai tersebut perlu kita resapi dan kita hayati dalam diri kita sendiri. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat kita aplikasikan sesuai dengan konteks kegiatan kita sehari-hari. Aplikasi tersebut selain untuk diri kita sendiri, harus kita contohkan kepada orang-orang di sekitar kita sesuai dengan tugas kita sebagai seorang pelayan publik. Nah, itu dia penjelasan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.